kegiatan pengamatan, siswa dapat menjelaskan pengertian sedekah dengan benar. Nanti kalian akan saya berikan video atau gambaran tentang pengertian sedekah. Ya, nanti kalian amati dan kalian setelah melihat video tersebut harus bisa menyebutkan beberapa hal tentang pengertian dari sedekah. Yang kedua, setelah menanya, mengeksplorasikan, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan tentang pengertian sedekah, maka peserta didik mampu menjelaskan sedekah dan dasar hukum serta menganalisis sedekah. Nah, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pada pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat? Mahir? Infak berasal dari bahasa Arab anfaqo yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta. Ya, pintar. Ya, dapat 100. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang infak. Oke? Setelah kita belajar infak, kita nanti belajar tentang sedekah. Sekarang kalian lihat gambar yang ada di layar. Ada gambar apa itu? Bersedekah. Ya, ada gambar orang yang memberikan amplop kepada orang lain. Ya, di sini bisa kalian lihat, kalian amati, ada 2 orang yang membagikan amplop. Amplop itu berisi uang. Ya, uang tersebut merupakan bentuk atau wujud dari sedekah. Nah, selanjutnya setelah kalian mengamati gambar tadi, coba kalian diskusikan dan jawab pertanyaan di bawah ini. Ya, pertanyaannya yang pertama, siapa yang pernah melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Yang pernah tunjuk tangan? Yang pernah sedekah? Yang tunjuk tangan? Ayo. Ya, ada Tasya, Kaisa, Nauli, Ara, Nada, Ratna, sama Lori. Anak putra? Pernah apa tidak? Oh iya, ada Mahir dan juga Devin. Ya. Kemudian yang kedua, kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan di atas? Kapan kita bersedekah? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya lebih baik kita memberi daripada kita menerima. You understand? Yes. Yang ketiga, ceritakan gambar di atas dengan bahasamu sendiri. Coba, siapa yang berani? Tunjuk tangan. Ayo. Gambar. Orang sedang bersedekah dengan orang yang tidak mampu. Bisa. Orang bersedekah dengan orang yang tidak mampu. Bisa. Itu salah satunya ya. Kemudian simpulkan kegiatan gambar di atas. Gambar tadi disimpulkan. Kesimpulannya bagaimana? Kita bersedekah bukan hanya kepada orang yang tidak mampu, tetapi kita bersedekah kepada siapa saja yang membutuhkan. Materi pada pagi hari ini kita belajar tentang sedekah. Ya. Pengertian sedekah itu bisa dilihat dari 2 hal. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Menurut bahasa, sedekah adalah siapa? Ya, sedekah berasal dari bahasa Arab sodakoh, yang artinya pemberian atau derma. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu berarti kita sudah bersedekah. Menurut istilah, ya, setelah
setelah menurut bahasa, sekarang menurut istilah. Sedekah adalah siapa? Memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan Jadi, menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang, ya, atau harta dan lainnya tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun dan hanya mengharap ridho dari Allah. Artinya, jika kita mau bersedekah, harus sedekah dengan ikhlas. Coba perhatikan gambar yang ada di pinggir ini. Ada gambar apakah di sini? Gambar bersedekah. Ya, bersedekah di sini digambarkan oleh seorang anak yang memberikan sedekah kepada pengemis. Dan dari penjelasan ini, sedekah bersifat umum. Umum artinya untuk siapa saja. Ya, sedekah tidak hanya diberikan dalam bentuk harta atau uang, tetapi sedekah itu sendiri harus yang bisa atau bermanfaat bagi orang lain. Di sini disebutkan bahwa sedekah itu memberikan sesuatu yang berguna kepada orang lain atau lembaga masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tulus ikhlas semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sesuatu imbalan dari manusia, tetapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk dasar atau dari sedekah, bisa kalian lihat di sini ada banyak dasar dalam Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang sedekah. Di sini sudah ada contohnya dalil dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 264. Coba tunjuk tangan, siapa yang bisa? Nah, itu tadi dalil atau dasar dari sedekah. Adapun artinya kurang lebihnya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Ya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer. Tidak ada gunanya kalau kita bersedekah karena riya atau pamer. Perumpamaannya itu seperti batu, ya, batu. Misalnya ada batu, ya. Di sini misalnya ada batu. Batu itu licin, ya. Ketika batu licin ada debunya, tersiram air hujan yang sangat deras, otomatis batu yang licin ada debunya itu, debu akan hilang karena terbawa oleh air. Bisa dipahami? Itu perumpamaan orang sedekah tapi niatnya pamer atau riya. Nah,
Yang pertama apa? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kepadanya atau kepada kedua orang tua. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu mengenai 3 amal yang tidak akan putus ketika orang tersebut sudah meninggal. 3 amal seseorang yang sudah meninggal dan tidak akan putus itu ada 3. Ya, yang pertama apa tadi? Yang kedua, yang pertama ya, sedekah jariah itu merupakan pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlahnya juga tidak terbatas serta mengharapkan ridho dari Allah ya, mengharapkan ridho dari Allah. Artinya sedekah ini harus ikhlas, tidak boleh mengharapkan imbalan dari manusia, tidak boleh mengharapkan sesuatu pujian juga dari manusia. Kok kalian misalnya sedekah tapi kok pengen dipuji, kok diperlihatkan sama teman yang lainnya sehingga Tasya dapat pujian, kira-kira itu boleh apa tidak? Tidak boleh, karena satu, sedekah itu harus ikhlas, tidak boleh mengharapkan imbalan dari orang lain, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Kemudian buku-buku hingga lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, misalnya kalau kalian punya buku-buku bacaan dan lain sebagainya, kalian bisa mensedekahkannya di madrasah misalnya. Ya, buku yang sudah tidak kalian baca, kalian bisa mengumpulkannya diberikan di madrasah, itu juga termasuk sedekah. Kemudian ada lagi contohnya baju atau pakaian kalian, pasti ada yang tidak muat kan? Ada. Nah, yang mengumpulkan dijadikan satu, diberikan kepada orang yang membutuhkan, itu juga termasuk sedekah. Berupa apa sedekahnya? Berupa baju atau barang. Ya, berat. Nah, sedekah jariah ini jika kita sudah meninggal, ya, pahalanya masih mengalir kepada kita. Ya, dari pahala tanah wakaf yang kita sedekahkan, dari buku-buku yang kita sedekahkan maupun barang lainnya, setelah kita meninggal nanti tetap dapat pahala atau pahalanya mengalir kepada kita. Yang kedua, ya, amalan yang akan terus mengalir setelah kita meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana? Sehingga setelah kita belajar Al-Quran, kita akan apa? Kita akan pintar membaca Al-Quran, bisa memahami, apalagi mengamalkannya. Selanjutnya, ya, kedua hal tadi akan mendapatkan penghargaan spesial di akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dibagaikan mahkota. Anak yang membaca dan mengamalkan Al-Quran itu nanti ketika di akhirat, kedua orang tuanya akan dibagaikan mahkota oleh Allah. Dan amalan setelah kita meninggal tapi pahalanya tetap mengalir, yaitu doa anak soleh. Coba siapa yang bisa doa anak soleh, doa kepada kedua orang tua?
Nah, itu tadi doa untuk kedua orang tua. Rabbi ghfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi, ketiga amalan orang yang sudah meninggal namun pahalanya tetap mengalir kepada kita. Coba. Yang pertama apa tadi? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh. Ya. Untuk pelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama. Ya, mulai dari pengertian sedekah, dalil dan hukum sedekah, hadisnya, kemudian ada amalan-amalan yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal. Ya, untuk sedekah yang pertama, sedekah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab apa? Yang artinya apa? Yang kedua, sedekah